Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, masih bersama saya Bapak Alam Munar Harahap, SPD MSI. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai daftar akun transaksi pada aplikasi pembelajaran mata pelajaran Mayop Accounting. Baiklah anak-anak kami semua, untuk khususnya di kelas 10 akuntansi, untuk mendengarkan dan menyimak bagaimana proses dari materi kedua, yaitu mendaftarkan akun-akun transaksi dalam aplikasi Mayop. Nah, pada pertemuan pertama, Bapak sudah menjelaskan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan Mayop Accounting, dan bagaimana proses dan alur pendaftaran data akun perusahaan ketika membuka aplikasi Mayop. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang daftar akun transaksi pada menu Mayop. Selanjutnya, baiklah, kita langsung saja. Kita akan membahas dengan yang pertama, untuk membuat bagan akun transaksi dalam aplikasi Mayop. Nah, dan inilah yang pertama, ya, di mana dalam Mayop itu ada 6 menu yang harus kita pelajari. Yang pertama, menu accounts, menu banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Pada pertama kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang menu accounts. Yang pertama, account ini adalah fasilitas ini digunakan untuk mencatat data perusahaan berupa pencatatan rekening, ya, pencatatan rekening. Yang kedua, proses pencatatan transaksi dengan cara menjurnal transaksi. Jadi nanti di menu accounts yang pertama ini adalah bagaimana kita mendaftarkan akun-akun transaksi dalam suatu bagan. Setelah transaksi-transaksi itu dibuatlah, kita daftarkan, kita masukkan ke dalam yang disebut dengan my account list kan, ya. Secara umum, setelah kita account list akun-akun transaksi-transaksi yang sudah ada, baik dari segi bentuk faktur atau kwitansi. Setelah kita ada mengakun listkan seluruh transaksi-transaksi yang ada, baru kita melakukan yang namanya record journal entry, yaitu memasukkan transaksi-transaksi dalam jurnal umum. Yaitu kita akan mencatat pertama sekali, kalau dia manual, kita melakukan jurnal. Nah, setelah record journal entry ada namanya transaksi jurnal. Artinya setelah kita record, kita akan melihat hasil dari jurnal itu. Yang kedua, ada transfer money. Ya, transfer money ini apabila ada transaksi tentang transfer uang, jadi itu akan dilihat dari transfer money. Kalau ada transaksi transfer money, ya. Selanjutnya ada company data auditor. Ya, company data auditor ini adalah setelah pertama kali kita mendaftar di Mayop Accounting ini, kita akan melihat data identitas perusahaan kita. Jadi untuk melihat data identitas kita lihat di company data auditor. Lanjut. Pertama, cara buat akun list. Nah, pertama kita akan mengklik menu account, setelah itu pilih account list. Selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di menu account list itu ada sekitar ada namanya all accounts. Ya, all account ini akun-akun apa saja yang akan masuk di sini? Itu nanti ada 8. Yang pertama adalah aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Jadi ini adalah akun-akun yang ada di dalam transaksi akuntansi sebetulnya. Dan itu dipindahkan ke dalam aplikasi Mayop ini. Kalau aset, dia berarti harta. Liability, itu berarti hutang. Equity berarti itu adalah modal. Income adalah pendapatan. Cost of sales adalah harga pokok penjualan. Expense adalah biaya. Other income, pendapatan dan lain-lain. Other expense adalah biaya dan lain-lain. Jadi itu kita akan isi, ya, sesuai dengan jenis transaksinya. Kalau dia aset, ya kita masukkan seluruh aset ke dalam aplikasi aset. Kalau dia hutang ataupun liability, kita masukkan dengan hutang. Sedangkan equity kita masukkan ke equity-nya. Dan kalau di pendapatan, kita buat ke pendapatan. Cost of sales-nya, harga pokok penjual kalau dia harga pokok penjualan. Expense kalau dia biaya. Other income kalau dia pendapatan lain. Dan other expense biaya lain. Nah, sebelum kita mengakses itu, mengakses seluruh transaksinya, kita harus tahu namanya akun name-nya. Akun name kalau dia aset, ya aset. Yang kedua, nah, tipe account-nya. Kalau dia aset, ya
Aset ini dibagi dua, aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebetulnya sebelum kita memulai aplikasi ini, kita sebetulnya harus mengenal tipe-tipe accountingnya. Ya, seperti aktiva lancar disebut dengan bahasa akuntansi current asset. Kalau di aktiva tetap fixed asset, kalau liability ya hutang gitu, equity modal. Jadi Anda harus tahu tipe akunnya. Baru ada tax ataupun tax, yaitu pajak. Nanti kita belum mempelajari pajak, kita harus nanti pelajari nanti di pelajaran akuntansi pajaknya. Sedangkan linked akun ini adalah ada hubungan akun itu kepada akun yang lain. Baru nanti balance ini adalah berapa jumlah total seluruh transaksinya. Kalau aset berapa jumlah totalnya. Nah, itulah. Jadi baru kita masukkan seluruh aset-asetnya, liability-nya, equity-nya, income, cost of sales-nya, expense, other income, dan other expense. Yang lapun akun itu Anda masukkan seluruh transaksi yang termasuk di dalam menu tersebut. Habis itu kita lanjut. Nah, mencatat tipe akun. Nah, mencatat akun tersebut, mengakuliskan. Di mana di dalam mencatat yang pertama ini adalah aset, ya, aset. Di mana di dalam akun listnya ada namanya dua bagian, yaitu kalau dia header harus di dalam MyPay itu ada header dan detail account. Kalau header account itu adalah kepala dari bagian sub accountnya. Kalau headernya umpamanya aset berarti aktiva lancar, berarti itu kepalanya. Jadi aktiva lancar ini apa? Kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, dan sebagainya, ya itu disebut dengan detail account-nya. Jadi kalau Anda nanti membuat order aset, umpamanya aktiva lancar, itu menjadi header akun. Tapi kalau dia kas, perlengkapan, piutang, prepay, itu nanti akan dibuat menjadi detail akun. Habis itu, akun tipenya apa, diisi kita buat akun tipenya, akun name-nya berapa kode number asetnya, baru akun name-nya apa. Ya, contohnya kas, perlengkapan, nanti itu tergantung kepada detail account-nya. Baru nanti masukkan ke opening balance-nya, nilai akunnya berapa. Nah, selanjutnya, ya, kita umpamanya Anda ingin ada akun-akun yang harus dihapus, yaitu kita klik edit. Setelah edit, pilih namanya delete account. Setelah delete account, maka akun yang salah akan terhapus sendiri. Ya, kita klik edit, baru klik delete account. Linked account. Sebagian linked account ini adalah sebagai rekening yang terdaftar dalam akun list pada bersifat saling terkait. Itu yang saya bilang. Kalau linked account, ada akun atau rekening akunnya berkaitan dengan akun yang lain. Contohnya kalau penjualan, umpamanya kalau dia penjualannya secara kredit, berarti masih ada piutang. Kalau ada umpamanya pembayaran yang kredit, berarti masih ada hutang. Jadi ada nanti linked account yang fungsi untuk mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusun laporan keuangannya, sehingga tidak ada terjadi kesalahan, apalagi namanya masalah piutang dan hutang, apalagi pajak. Selanjutnya, account dan banking account. Nah, tadi kita harus membuat ya account dan banking account-nya, yaitu dengan klik setup. Gunanya ini account dan banking account-nya ini kita harus membuat laporan. Kalau membuat laporan kalau perusahaan itu harus ada keterkaitan akunnya di perusahaan dengan bank penyimpan data keuangannya. Jadi kita ada laporan di bank, kalau ada uang kita kalau penyimpanan uang kita di bank harus sama dengan, harus ada balancing-nya di pelaporan di perusahaan kita dengan pelaporan yang ada di bank. Jadi untuk sesuai ya dengan data yang ada di bank dengan data yang ada di perusahaan kita harus membuat account dan banking account-nya, yaitu dengan klik setup. Yang kedua, pilih linked account. Yang ketiga, account dan banking account. Nah, maka muncullah tampilan berikut, yaitu tampilan account dan banking account. Jadi, nanti akan muncul namanya career learning. Artinya, itu adalah pendapatan laba tahun berjalan, return earning laba tahun laba ditahan, baru historical balance-nya, cash on hand-nya itu adalah kas yang ada di tangan. Baru kita okekan. Nah, yang kedua, sales linked account. Sales linked account ini adalah keterkaitan dengan penjualan.
Jadi nanti sebelum ada transaksi penjualan, ini umpamanya nanti adalah di perusahaan dagangnya. Nanti harus kita kaitkan dengan penjualan supaya kalau ada penjualan secara kredit, nanti secara piutangnya akan masuk ke bagian piutang. Ya, dengan cara klik setup, baru link ke account, baru pilih namanya sales account. Seperti ini tampilannya. Yaitu kita buat yaitu asset account for tracking receivable, artinya itu piutang dagang pada kas yang ada di bank. Kalau kita buat di kas di tangan, ya udah kas di tangan. Kalau umpamanya kasnya ada uangnya disimpan di bank, ya udah kas di bank. Baru kita checklist semua, checklist 1, 2, 3, 4, baru kita oke kan. Baru kita ke purchase. Purchase ini adalah pembelian. Itu pembelian harus kita buat linked akunnya. Kenapa? Apabila ada pembelian secara kredit. Nah, kalau ada pembelian secara kredit berarti ada hutang. Jadi supaya kita buat pembelian hutang itu, supaya kita tahu berapa hutang kita kepada pihak-pihak yang kita belum bayarkan secara kredit. Dengan cara yaitu sama dengan sales yang tadi, sales linked account-nya. Begitu juga dengan purchase-nya, yaitu klik setup, linked account, baru pilih dengan purchase account. Maka seperti ini tampilannya. Maka akun yang harus Anda sesuaikan hutang dagang pada kas di bank ataupun kas di tangan. Baru di checklist seluruh dari akun-akun yang ada pembayarannya. Baru setelah itu klik OK. Nah, pengaturan termin ya. Nanti dia akan ada namanya pengaturan bagaimana pembayarannya. COD, jika pembayaran dilakukan secara tunai. Ya, ada verified. Artinya jika pembayarannya di awal dengan di awal transaksi. Seterusnya ada namanya in a given of days, jika pembayaran dilakukan dalam sekian hari. Ada namanya one day of the month, jika pembayaran dilakukan pada tanggal tertentu, ya, dan seterusnya. Itu nanti akan kita jelaskan secara rincinya untuk dalam praktisinya di dalam pembuatan bagaimana sih termin pembayaran dan pembayaran suatu transaksi, baik dari pajaknya, baik dari kapan tanggal pembayarannya, pelunasannya, ya, itu nanti kita jelaskan. Dan itulah dia mengenai tentang pembuatan bagan akun di dalam akun list transaksi. Yang pertama kita daftarkan akunnya di dalam akun list. Ya, kita daftarkan ada 8 akun, yaitu aset, liability, equity, income, sales of cost of sales, baru masuk kepada other income, expense, other income, dan other expense. Kita masukkan sesuai dengan jenis transaksi yang ada kita secara manual, kita input, baru kita masukkan jenis-jenis transaksinya sesuai dengan jenisnya. Kalau dia aset, ya masukkan ke aset, dan jangan lupa di dalam setiap menu itu yang 8 tadi, aset, liability, equity, income, itu harus Anda tahu akun TP-nya. Apakah dia, kalau dia aktiva lancar berarti current asset, kalau dia aktiva tetap berarti fixed asset, kalau dia hutang jangka panjang long term liability, dan current liability. Nanti Anda harus tahu itu tentang akun TP-nya. Baru nanti Anda harus tahu ada 2 bagian di situ, header dengan detail. Kalau header dia kepala akunnya, kalau kepala akunnya umpamanya kas perlengkapan berarti aktiva lancar. Peralatan kendaraan mobil tanah itu berarti headernya adalah aktiva tetap. Sedangkan untuk detail akunnya yaitu bagian dari aktiva lancar, kas perlengkapan, piutang, prepaid, sewa di muka dan sebagainya. Setelah itu baru Anda melakukan transaksi jurnal, mencatat dalam aplikasi. Nanti Bapak akan ajari bagaimana materi selanjutnya tentang pencatatan transaksi dalam record journal entry. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada kesalahan ya yang kurang jelas atau kurang paham, silakan ada anak-anak kami untuk khususnya kelas 10 akuntansi, silakan berikan komentarnya, berikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Bapak secara otomatis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kami apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak. Nanti secara lengkapnya kita akan praktek. Kalau ada setelah normal dari keadaan kita ini, kita akan praktek bagaimana sih pengaplikasiannya Mayop Accounting ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.